Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Pulau Libukang yang disakralkan oleh warga kota Palopo. Kira-kira, kenapa ya pulau tersebut dianggap sakral? Ada apa di pulau tersebut? Serta bagaimana kisah dari pulau tersebut? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Pulau Libukang yang disakralkan oleh warga kota Palopo. Pulau Libukang adalah salah satu pulau yang ada di dekat kota Palopo. Pulau tersebut merupakan pulau kecil yang hanya memiliki luas sekitar 8 hektar saja. Pulau tersebut pun juga bisa kita saksikan secara langsung apabila kita berada di Jalan Lingkar Kota Palopo. Pulau Libukang ini aslinya hanya berjarak sekitar 2 km saja dari pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo. Jadi jarak tempuh ke Libukang ini hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit saja. Nah, salah satu keunikan dari pulau tersebut adalah pantainya yang dianggap indah. Sehingga tak heran apabila Pulau Libukang di Palopo ini mempunyai potensi yang cukup besar sebagai salah satu objek wisata bahari di kota Palopo. Meski demikian, di balik itu semua, tersimpan sebuah kisah di Pulau Libukang ini. Tahukah kalian kalau Pulau Libukang ini juga dianggap sebagai tempat yang sakral oleh sebagian masyarakat di kota Palopo? Pulau Libukang yang kita kenal saat ini adalah pulau yang tak berpenghuni. Namun, tahukah kalian kalau dulunya pulau ini sempat ditinggali oleh warganya? Jadi, di zaman dulu memanglah ada sekelompok orang yang tinggal di Pulau Libukang ini. Namun, akibat dari kolonialisme Belanda serta kekejamannya, sehingga semua penduduk di Pulau Libukang ini jadi diusir oleh pihak Belanda kala itu. Meski kini Pulau Libukang tersebut telah menjadi pulau tak berpenghuni, namun Pulau Libukang ini masih sangat dijaga dan disakralkan oleh warga yang dulunya berasal dari Libukang. Jadi kayak semacam keturunannya begitu. Bahkan, keluarga dan kerabat warga asal Libukang tersebut kerap kali mengunjungi Pulau Libukang untuk berziarah. Salah satu alasan mengapa mereka berziarah di sana adalah karena di Pulau Libukang ini terdapat makam leluhur mereka yang dimakamkan di pulau tersebut. Selain pemakaman, di Pulau Libukang ini juga terdapat sebuah masjid yang letaknya berada di pinggir Pulau Libukang. Masjid ini pun juga bisa kita saksikan dari Jalan Lingkar Kota Palopo. Masjid tersebut sering digunakan oleh para wisatawan yang berkunjung ke sana untuk beribadah. Untuk bisa mencapai tengah-tengah pulau alias puncak pulaunya, maka kita perlu untuk mendaki dan melewati ratusan anak tangga yang lumayan terjal. Meski demikian, terdapat pepohonan tinggi dan rindang di sekitarnya, sehingga suasananya agak lebih sejuk apabila kita berada di sana. Nantinya di pulau ini, kita akan bisa menemukan pohon cengkeh yang kabarnya telah berusia ratusan tahun. Selain itu, juga ada pohon durian, mangga, dan berbagai macam pepohonan lainnya. Salah satu tempat yang paling disakralkan di Pulau Libukang adalah adanya makam dari leluhur orang Libukang. Salah satunya adalah makam dari Puang Hawang, serta ada juga makam dari Nenek Poko. Puang Hawang sendiri merupakan salah satu tokoh penerima tarikat tasawuf Halwatiyah di kota Palopo sejak ratusan tahun silam. Makamnya sendiri dibuat khusus menggunakan kelambu yang berwarna kuning.
Kelambu tersebut digambarkan sebagai simbol keteladanan serta simbol kebangsawanan. Biasanya, apabila ada pengunjung yang hendak berkunjung ke makam ini, maka akan turut menghadirkan tokoh kunci dari pulau ini, yakni Haji Martani, yang akan jadi orang yang membacakan doa dan bercerita tentang seluk-beluk Pulau Libukang ini, serta bagaimana orang-orang keturunan Pulau Libukang ini. Biasanya, dalam berziarah ke makam ini, pengunjung bisa memegang batu nisan makam dan membacakannya beberapa ayat suci Al-Quran. Ada pula yang membacakannya sebuah barsanji dan berzikir, seperti cara berzikirnya pengikut tarikat Halwatiyah. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Tertarikkah kalian untuk suatu saat nanti berkunjung ke Pulau Libukang ini? Karena terlepas dari hal-hal yang disakralkan di sana, Pulau Libukang sendiri juga menawarkan pantai pasir putih yang lumayan indah, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai rekomendasi untuk pergi berwisata dan rekreasi di Kota Palopo. Nah, kalau teman-teman punya tanggapan mengenai Pulau Libukang ini atau punya komentar, silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar di bawah. Oke? Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Ke teman-teman tak yang orang Bugis, yang orang Luwu dan sekitarnya. Silakan teman-teman share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan saya juga mau mengucapkan apabila kalian menonton video ini menjelang Hari Raya Idul Adha, maka saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dan selamat berkurban tentunya. Oke, terima kasih sekali lagi telah menonton video ini sampai habis. Mari sama-sama kita membangun channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan bisa memberikan banyak lagi konten-konten yang lebih menarik yang menambah wawasan kita semua. Oke, mari sama-sama kita berkembang dan belajar di channel ini. Sekali lagi terima kasih untuk yang kesekian kalinya dan sampai jumpa di video berikutnya.